berbicara lagi. Kamu bermulut besar, Atike. Kamu harusnya mendukung Valide sekarang. Atike pun menjawab, baiklah, maksudku hanyalah tidak membuat Valide tersinggung. Seseorang harus mengatakan kebenarannya. Geverhan berkata, Valide sedang bersedih, Atike. Dia merasa dikhianati sama seperti diriku. Setidaknya, kamu cukup tutup mulut. Apakah kamu bisa peduli? Aku berharap kenyataan pahit ini suatu hari tidak akan melukaimu. Kembali kepada Kosem. Kosem berkata, Geverhan memang benar, Hacia. Putraku mempermalukanku di depan semua orang. Dia mengkhianatiku. Putraku sendiri melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh musuhku bertahun-tahun ini. Apa kesalahan yang telah kulakukan? Hachi pun menjawab, kamu tahu yang terbaik. Kamu tidak pernah membuat kesalahan, Sultana. Raja menghormati dan mencintaimu. Tapi dia telah bertumbuh. Dia ingin terbang dengan sayapnya sendiri sekarang. Kosempu menjawab, langit kesultanan terbuat dari api. Tidak cukup hanya tumbuh untuk terbang. Lengan dan sayapmu akan terbakar menjadi abu sebelum kamu mengetahuinya. Bakarsın kolun kanadın yanı verir. Hezarfen, acele et. Evlia memanggil Hezarfen untuk bergegas karena raja akan segera tiba. Neredeyse gelecekler. Tidak lama Hezarfen pun akhirnya turun. Dan benar saja, raja juga tiba di sana bersama Mustafa. Raja kemudian melihat surat itu yang digantung. Raja bertanya apa yang terjadi. Jangan katakan padaku jika kamu tidak bisa mencari tahu isinya. Hezarfen dengan tergagap menjawab, tentu saja rajaku, maafkan aku, tapi aku membutuhkan sedikit waktu yang lebih banyak. Saat Hezarfen melihat surat itu, tiba-tiba saja tulisan timbul di sana. Ia pun berkata, aku sudah mendapatkannya. Mustafa pun bertanya, apakah kamu sudah mengetahuinya? Hezarfen sangat senang dan menjawab, sudah, aku telah mengetahuinya. Hezarfen kemudian menuangkan wine kembali ke atas surat itu. Hezarfen pun berkata, ketika wine tertumpah di atasnya, maka tulisan rahasia itu akan muncul. Raja dan Mustafa kebingungan. Kafirler! Evlia pun lalu menerangkan, mereka menggunakan wine, bahkan ketika mereka membaca. Raja pun mengerti, perkataan dari Evlia menyelamatkan kecerobohan yang telah mereka lakukan sebelumnya, yang malah memunculkan tulisan rahasia itu. Raja pun bertanya, apa yang ditulis di sana, Hezarfen? Hezarfen menjawab, aku tidak tahu, rajaku. Aku harus mengeringkannya dahulu. Kita akan menunggu. Kita beralih dulu ke pasar. Di sana ada Aise. Ia pun melihat putri yang sedang berbelanja. Demek prenses bu. Aise kemudian berkata, jadi dia adalah sang putri. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Sinan masih ada di sana dan terus mengawasi. Sang putri terlihat memilih bahan kain. Ia menanyakan pendapatnya kepada Margaret. Margaret merasa curiga dan bertanya, mengapa kamu ingin berdandan? Apakah untuk Sultan Murad? Yoksa Sultan Murat için mi? Putri pun menjawab, jangan membuatku merasa menyesal karena mengatakannya padamu, madam. Margaret menjawab, itulah mengapa aku harus memperingatimu, putri, sehingga kamu tidak akan menyesalinya. Jangan lupa, dari mana dirimu dan dengan siapa dirimu. Namun putri tidak peduli. Asla unutmayın. Putri melihat sebuah kalung. O elinizdeki yıldız taşıdır. Sinan pun menjelaskan tentang kalung tersebut, di mana kalung itu bisa melindunginya dari mata jahat.
Sang putri pun terkejut karena namanya diucapkan. Putri kemudian bertanya, "Siapa dirimu dan dari mana kamu mengenalku?" Sinan pun menjawab, "Semua orang membicarakanmu di istana. Aku adalah seorang wazir dan namaku adalah Sinan Pasa, seorang subjek yang setia kepada Sultan Murad." Putri merasa lega lalu berkata, "Senang bertemu denganmu." Sinan pun menjawab, "Aku telah mendengar apa yang terjadi padamu. Aku tidak tahu apakah akan aman jika meninggalkan kapal setelah apa yang terjadi padamu. Kamu harusnya lebih berhati-hati." Putri menjawab, "Silahdar Aga telah mengetahuinya dan dia telah membuat pencegahan." Setelah mengetahui bahwa Putri dijaga, ia pun pergi dari sana. Sinan berjalan, namun ia melihat kereta kerajaan. Ia pun menghampirinya. Ayşe Sultanım, Saat membuka pintu kereta, ia pun melihat Aisyah. Aisyah pun berkata, "Sinan Pasa, kamu tidak melihatku. Tidak seorang pun akan mengetahuinya." Sinan pun menjawab, "Kamu bisa percaya padaku." bana itimat edebilirsiniz. Aisyah kemudian memandang keluar sehingga Sinan memperhatikan pandangan Aisyah. Merak Sinan pun mengerti. Ia pun berkata, "Aku mengerti kekhawatiranmu. Sang putri tidak dapat dipercaya." Aisyah pun bertanya, "Apa maksudmu?" Sinan menjawab, "Putri adalah pembunuh. Putri membunuh kardinal, keponakan dari pastor. Sayangnya, raja tidak menyadari bahayanya. Duta besar datang ingin membawa putri, namun raja tidak memberikannya. Aku harap aku salah, karena aku tidak percaya pada putri." hiç gözüm tutmadı. Kembali kepada raja, tulisan di surat itu pun sudah muncul semuanya. Papa Urbanus, Avrupa'daki kral. Hezarpen pun kini membaca surat itu. Paus Urbanus menuliskan surat untuk raja di Eropa untuk mengakhiri pertikaian satu sama lain dan bersekutu melawan negara Ottoman. Bizi haçın altında. Dia mengundang semua orang untuk berkumpul dan menjadi prajurit dari Yesus. Mereka punya serikat rahasia di Istanbul. Dia memiliki banyak anggota. Beberapa dari mereka adalah wazir, seperti Topal Pasa. Da toplanmaya davet ediyor. Burada gizli bir cemiyetleri varmış. Birçok mensubu varmış. Bazıları Bal Paşa gibi vezir seviyesindeymiş. Raja pun menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang kita percaya." Mustafa pun kemudian bertanya, "Apakah ada nama yang lainnya?" Hezarpen pun menjawab, "Tidak ada, hanya nama Topal Pasa yang disebutkan." Hünkârım, Mustafa pun berkata, "Rajaku, Putri Faria memang benar. Hanya itu saja yang dia impikan. Orang kafir adalah satu bangsa, satu tubuh, dan mereka ingin menghancurkan kekaisaran Ottoman rajaku." Osmanlı'yı yıkmak istiyor sultanım bunlar. Raja pun menjawab, "Kita akan menemukan mereka. Kita akan menghabisi mereka terlebih dahulu. Sampai pada hari itu, kita harus berhati-hati, terutama di istanaku." Tedbir elden bırakma silahlar. Ferman yüce padişahımızındır.